グリードいけるか。喜んで。Halo guys, episode 9 udah ada nih. Saatnya kita untuk membahas jawara kita, yakni Fate Syracuse. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gasku. Melanjutkan episode sebelumnya di mana Fate telah sampai di benteng Babylon. Di benteng tersebut terdapat berbagai macam prajurit bayaran yang sangat berpengalaman di dunia perkelahian. Mereka juga mempunyai dendam tersendiri pada kesatria suci dan bahkan mantan kesatria suci juga. Kau punya kekuatan, kau berkuasa. Itulah di Babylon. Mereka ingin siapapun untuk mengalahkan monster, sehingga tempat tersebut sangat cocok untuk Fate yang ingin mencari pundi-pundi cuan yang sangat banyak. Dia pun mulai menjelajahi kota tersebut. Di samping itu, Roxy bertemu dengan kesatria suci bernama Ali. Dia merasa terhormat karena bisa bekerja sama dengan pewaris keluarga Hart. Diketahui bahwa beliau ini bertarung bersama ayahnya Roxy, melawan monster sampai akhir hayatnya. Dia meminta maaf kepada Roxy karena tidak bisa apa-apa saat melihat Mason sedang sekarat. Mendengar hal itu, Roxy menyuruh Ali untuk mengangkat kepalanya. Dia berterima kasih karena telah menjaga benteng Babylon setelah ayahnya pergi, dan dia akan melanjutkan perjuangan ayahnya dulu. Melihat Ali yang menatap tajam Roxy membuat Maria kesal karena tatapan musuhnya itu dan ingin segera memisahkannya. Namun Mugan menghalanginya. Lalu Roxy mengajak mereka untuk berkeliling. Kembali ke Fate yang pusing akibat biaya hidup di sana. Seperti dia harus membayar 1 hari penginapan dengan 100 koin emas dan 1 koin emas untuk sarapan. Membuatnya sedikit kebingungan. Apalagi Gret yang melihat sarung pedang yang dipajang, dia ingin memilikinya. Sarung pedang itu terlihat sangat mahal, tetapi Gret bilang untuk jangan pelit karena mereka tinggal hanya memburu monster untuk menghasilkan uang. Lalu pemilik toko keluar, dan saat dia melihat jubah milik Fate yang sobek akibat sihir, membuatnya tertarik. Karena bakat alami yang bisa menilai benda, Gret pun menyuruh Fate untuk membeli sarung pedang itu darinya. Saat memegang Gret, dia sangat terpukau dengan pedang itu, membuat Gret kegirangan karena ada orang yang bisa menilai tinggi dirinya. Setelah dilihat-lihat, sarung pedang yang cocok untuk pedang itu membutuhkan 500 koin emas sebagai harganya. Jelas itu terlalu mahal, membuat Fate tidak jadi untuk membelinya dan kabur begitu saja. Lalu Fate berniat untuk berburu monster demi biaya hidupnya terlebih dahulu. Dan tiba-tiba sekelompok prajurit datang menyapanya untuk mengajak dia bergabung dengan mereka dalam berburu monster. Jelas Fate tak menerima ajakan tersebut. Namun, pemimpin prajurit itu sedikit mengesalkan. Dia mencemooh Fate yang berpakaian sangat lusuh dan mirip mantan kesatria suci. Lalu mereka pun pergi. Gret pun berkata, jika Fate berpenampilan lebih baik, dirinya tak perlu berurusan dengan orang seperti mereka. Memang di mana-mana yang selalu dihargai itu yang berpenampilan good looking ya. Bagaimana dengan nasib saya? Lalu mereka pun melanjutkan untuk berburu monster guna mendapatkan cuan yang banyak. Di balik bukit perbatasan Galia terdapat udara yang beracun karena banyak sekali bangkai monster berserakan di sana, membuat Fate harus menutup hidungnya dan berusaha untuk tidak banyak menghirup udara di sana. Tak lama datang segerombolan goblin yang berjumlah kurang lebih 50 ekor. Gret menyarankan Fate untuk bertarung seperti melawan manusia, dan Fate pun akan memperlihatkan hasil latihannya bersama Aaron. Namun ternyata mereka didahului oleh para prajurit tadi. Gret meminta Fate segera merebut kembali mangsanya demi kemewahan dirinya. Namun Fate menolak karena itu adalah sikap yang buruk, apalagi mereka pendatang baru di sana. Dan tiba-tiba, segerombolan goblin kembali muncul. Jumlahnya lebih banyak dari yang tadi, yakni sekitar 400 ekor. Dengan wujud barunya Gret, mereka pun mulai menyerang. Setelah menghabisi para monster itu, kemampuan rakusnya diam. Mungkin karena latihan bersama Aaron yang dapat mengendalikan atributnya berhasil. Lalu, dia pun kembali ke kota dan menjual hasil pemburuannya. Para prajurit yang melihatnya terheran-heran, karena dia bisa melawan banyak monster itu sendirian.
監禁を頼む。 Namun prajurit yang mendukungnya tadi dengan sengaja ingin mengambil hasil pemburuan Fate. Mereka bilang Fate telah memburu monster buruannya. Yang padahal kalau tidak ada Fate, mereka akan habis terbantai oleh goblin yang sebanyak itu. Dan terjadi perkelahian di sana. Telinga goblin yang dijualnya itu laku 100 koin emas. Lalu tiba-tiba terdengar suara Roxy di sana. Ya, benar saja, dia datang karena keributan di sana. Untungnya Fate memakai topeng sehingga dia tak mengenalinya. Fate pun terlihat gugup karena takut ketahuan. Namun, setelah dijelaskan kalau dia melakukan perkelahian itu hanya untuk membela diri, Roxy pun meminta maaf atas perlakuan orang-orang di kota ini. Dan saat ini dia akan bertanggung jawab untuk memimpin kota tersebut setelah ayahnya yang meninggal. Dia kali ini melepaskan para prajurit itu, tapi mereka akan dipenjara sehari saja untuk merenungi perbuatannya. Karena Fate sedang melamun, jadi dia tak mendengar perkataan Roxy. Dan Maria ingin membuka topengnya karena tak sopan jika berbicara dengan kesatria suci masih menggunakan topeng. Jelas Fate menghalanginya karena dia tak mau ketahuan. Lalu Morgan meminta Maria untuk berhenti karena topeng itu juga bagian dari prajurit itu sendiri. Begitu juga dengan Roxy yang tak keberatan soal itu. Roxy pun menanyakan namanya. Dan dia bilang kalau namanya adalah Mukuro. Namun Maria menyangkalnya, membuat Fate dengan tidak sengaja mengeluarkan sifat aslinya, yang hampir saja disadari oleh Roxy. Dia menyarankan Fate untuk berpakaian yang lebih layak, karena dia susah melihatnya. Karena malu, Fate pun kabur dari sana. こい Di perjalanan, Fate bertemu kembali dengan pemilik toko peralatan tadi. Dia bernama Jade. Dia telah mendengar soal Fate yang menghajar para prajurit tadi sendirian. Dia ingin Fate menjadi orang yang mempromosikan barang-barang miliknya dengan bertarung memakai perlengkapan yang dibuatnya. Dia baru membuka toko itu selama 3 bulan. Mendengar hal itu, Fate pun langsung menyetujuinya. 僕と一緒に目指してもらえませんかだと思える武人を見つけて共に高みを目指したいよろしくお願いします 専属契約成立だな。 Dia pun mulai memakai pakaian yang dibuat oleh Jade. Ternyata dia harus membayar 80 koin emas untuk itu. Padahal awalnya dia setuju karena dia kira itu gratis. Namun karena itu promosi, Jade pun menghargainya dengan setengah harga saja. せいだ端から金がなくなるな。 また狩りに Setelah itu, Fate yang lapar melihat warung makan yang sangat ramai pengunjung. Setelah didekati, dia sangat terpesona dengan wanita yang ada di sana. Ya, dia adalah orang yang memiliki skill pendosa sama seperti Fate. Dia mendatangi Fate dan bilang kalau dirinya sudah menunggunya. Fate terkejut karena dia bisa mengetahui kalau dia adalah Fate meski dia memakai topeng. Dia bernama Eris si nafsu. Karena mempunyai skill dosa, tentu saja ia bisa mengenali Fate. Lalu dia mengajaknya untuk berbicara. Skill nafsunya itu membuat Fate tak bisa mengalihkan pandangannya. Nyata selama ini Eris telah mengawasi Fate sejak dia berada di ibu kota sebagai pelayan Flerik. Dia ingin menghubungi Fate setelah kemampuan rakus Fate aktif. Namun dia membiarkannya karena merasa Fate akan bertemu dengan Great. Fate pun bertanya apa dia tahu soal Main. Sayangnya Eris tak begitu kenal dengan Main. Lagi pula Eris tak mengetahui soal generasi pertama karena dia generasi kedua. Karena OP-nya yang lebih besar, mungkin Main tak menyukai dirinya, dan Fate tak bisa menyangkal itu. Lalu dia berterima kasih karena mereka telah mengalahkan Hanael. Eris belum mengetahui siapa yang memindahkan kepompong itu ke sana, dan dia bilang kalau mereka masih banyak. Jika mereka mencapai evolusi yang sempurna, maka akan sulit melawannya, apalagi kondisi para kesatria suci saat ini sedang lemah. Lalu dia pun membicarakan topik utamanya. Eris pemilik skill pendosa mematikan, namun dia juga adalah seorang penjaga kerajaan itu, dan dia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada urusan pribadinya. Dia ingin kerajaan Galia untuk makmur dalam 500 sampai 1000 tahun ke depan, meski dirinya harus menderita kerugian besar sekarang, dan dia ingin Roxy mati saat melawan para monster. Tujuannya adalah untuk menciptakan para prajurit yang kuat. Kebencian pada setiap monster tak pernah hilang, dan dari waktu ke waktu itu semakin tumbuh dan menjadi monster bermahkota. Begitu juga dengan manusia.
Kebencian itu terkumpul oleh orang-orang yang menderita dari penindasan, diskriminasi, dan kemiskinan yang dibuat oleh Ksatria Suci. Jika Roshi Hart adalah orang satu-satunya yang peduli dengan masyarakat meninggal, maka kebencian atas kematiannya akan menelan kebencian yang ada dan melahirkan manusia dengan kekuatan baru. Kemudian melahirkan mereka yang memiliki kemampuan lebih hebat. Kematiannya akan membawa kerajaan itu menuju ke masa depan yang lebih cerah. Tentu hal tersebut tidak bisa diterima oleh Fate. Dia marah, kesal, serta ingin menghajar Eris. Namun, dia tak mungkin melakukannya. 聖騎士の中でロキシー様ほど民を思うに Dan dia langsung pergi meninggalkan Eris. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi Roxy bagaimanapun caranya. Dan bersambung. Bagaimana guys? Semakin memanas bukan? Jika kalian suka, jangan lupa untuk like dan subrek channel ini. Dan jika kalian ingin request anime, silahkan komen aja ya. Bye-bye.